Ini dia Agustin Oendari. Apa kabar Kak? Sehat, baik. Wow, Apa kabar dan semua sehat sini? juga pastinya. Sehat, oke. Dan di tahun 2021 ini akhirnya Kak Oendari comeback ternyata. Gimana Kak Comeback. perasaannya? Perasaannya kaget, seneng, semua campur aduk sih. Waduh. Karena udah lama kan gak rilis. Jadi lumayan kagok, tapi seneng sih. Kagok. Iya lumayan kagok. Orang Jakarta ngomong kagok lucu juga ya Kak. Aduh, Dan maaf. terakhir rilis single lagu berarti kapan Kak? Sebelum tahun 2021 ini? Sebelum tahun ini, itu tuh terakhir tuh Agustus 2019. Jadi udah Agustus 1,5 tahun 2019, lalu lah oke. kira-kira. Hampir 2 tahun berarti. Dan sekalinya comeback di tahun 2021 ini Gaspol langsung Gaspol. mengeluarkan single terbarunya. Ada judul apa aja nih Kak? Yang udah rilis tuh yang pertama di Januari kemarin Tenang dan Bersabarlah. Tenang dan bersabarlah. Yang kedua di Februari itu ada Telepon Terakhir. Oke. Terus yang terbaru kemarin 12 Maret itu Julia. Oke, jadi kalau nggak salah nih, ini menurut dari Betok, Badan Intelijen Startalk, katanya ini tuh adalah salah satu album waktu berarti masuknya. Ya, masuk di album Waktu. Yang menceritakan tentang Julia. Ya overall tuh ternyata tentang Julia. Ternyata tentang Julia. Dan aku mau tahu juga nih penasaran terkait dengan, sebelum masuk ke jalan ceritanya, itu latar belakang Julia itu seperti apa Kak? Aduh, ini sebenarnya hal-hal yang nggak ke semua. Kalau cerita lengkap gak apa-apa nih ya di sini ya. Gak apa-apa Kak, Jadi gini, pingin tahu Julia banget. itu awalnya banget tuh bentuknya cerpen sebenarnya. Zaman-zaman blogging tuh dulu. Iya. Jadi 2012 tuh aku ngeblog. Terus orang-orang ngeblog gitu biasalah. Terus salah satunya ada cerpen Julia, tapi blognya tuh nggak keurus lama. Akhirnya blognya ditutup, tapi cerita Julia ini keinget terus. Sampai tahun-tahun berikutnya keinget terus. Sampai di tahun 2016 atau 2017 gitu ada satu penyanyi yang memang minta ditulisin lagu lah. Terus iseng-iseng karena momennya lagi pas banget keinget Julia itu. Cobain bikin gitu dari si cerpen Julia ini. Sebenarnya tuh akhirnya memang nggak dipakai lagunya sama si penyanyi ini karena ternyata setelah jadi lagu kayaknya nggak cocok nih nyanyiinnya. Ya udah deh simpen aja, simpen dulu gitu. Jadi ngebank lah di bank lagu gitu. Terus di tahun kemarin pandemi kan emang aneh banget ya buat semua orang nih memang. Di pandemi kemarin itu akhirnya demo itu keluar lagi pas kita lagi ngumpul-ngumpul doang, terus karena nggak ada kerjaan gitu, jadi kerjanya cuma ya udahlah gibah sama teman-teman gitu, anak-anak tongkrongan di rumah Ipong. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya dengerin dong si demo-demo yang belum rilis gitu, karena waktu itu udah ada omongan ya udahlah nggak ada kerjaan kan kita ngerilis aja gitu. Terus kasih denger lah si Julia ini salah satunya yang tadinya sebenarnya rencananya nggak mau dimasukin ke album. Tadinya tuh nggak mau dimasukin karena kan warnanya beda sendiri ya dari warna-warna lagu lain gitu yang aku rilis. Jadinya nggak kepikiran untuk ngerilis si Julia. Terus pas dikasih denger, wah ini harus rilis nih. Terus Mas Ipong kan produser aku, dia akhirnya seriusin untuk ngerilis lagu ini di album. Terus dia kepikiran untuk ya udah nyanyi aja sama Renatmar dan Frisala Tobing yang kebetulan gibah bareng waktu itu waktu dengerin si demonya itu. Iya pas banget. Terus ya udah akhirnya nyanyi bertiga. Benar-benar konsepnya tuh lagu itu jadi lagu gibah. Karena kan bayangin aja 3 cewek ini nyanyiin lagu tentang cewek namanya Julia. Ya apa kalau bukan gibah kan sebenarnya gibah kan itu. Ya lagunya jadinya jadilah yang bisa didengar sekarang itu Julia tuh jadinya kayak gitu karena proses itu sebenarnya. Tapi kalau ditanya sosok Julia itu sebenarnya memang lagi-lagi pandemi nih ya. Lagi-lagi pandemi. By the way itu pada penakut gak sih di sini? Tergantung ya. Ya tergantung apa malam lah ya, nothing tulis aja lah. Ini kan belum malam ya, belum gelap. Gak apa-apa dong. Nggak, jadi gini sebenarnya ini tapi gak horor kok. Jadi di pandemi kemarin terjadilah sesuatu yang aneh buat aku secara pribadi gitu. Karena dari kecil gak pernah ngalamin itu, tiba-tiba aku banyak ngedenger di bulan Oktober November. Dengar hal-hal yang ternyata gak didengar sama orang lain gitu. Jadi gak tahu apalah, gak tahu apa gitu yang aku dengar. Tapi lama-lama karena aku ngerasa ini kalau di awalnya tuh aku pikir aku gila. Serius waktu mulai dengar hal-hal yang gak kelihatan ini. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk kayaknya gue harus googling dan ini tuh apa. Akhirnya belajar gitu dan ternyata yang aku alamin itu ada istilahnya tuh clairaudient. Clairaudient. Jadi tuh kalau katanya dari yang aku cari tahu, kalau
musisi itu memang ada aja pasti yang ngalamin gitu. Clairaudient tuh bisa ngedengar gitu. Terus kalau kayak pelukis gitu atau pelukis fotografer gitu yang sifatnya yang pekerjaannya tuh banyak menuntut penglihatan gitu, biasanya clairvoyant gitu, yang kayak gitu-gitu jadi belajar tuh. Nah, kayaknya aku alamin tuh clairaudient gitu, clairaudient dan clairsentient. Clairsentient tuh emosi gitu, berkaitan dengan aku bisa ngerasain apa yang gak dirasain orang-orang di sekitar gitu. Terus ya udah mulai dengar salah satunya itu dengar tentang si sosok Julia ini yang ternyata di 2012 aku tuh nggak punya kenalan namanya Julia, nggak punya teman namanya Julia gitu. Julia yang aku kenal cuma dosen, ya elah nggak dekat gitu. Gimana gue bisa tahu cinta pertama cinta kedua dosen gue, nggak pernah ngobrol gitu, nggak sedalam itu ya kalau sama dosen. Terus baru dikasih pelan-pelan diceritain sama si, jadi ada banyak suara gitu. Sosok Julia yang lu tulis di 2012 itu siapa, terus mulai dikasih tahu dia punya anjing lah, dog person gitu, terus orangnya kayak gimana dan segala macam. Sampai sekarang nggak tahu orangnya tuh ada apa enggak, karena nggak pernah ketemu gitu. Cuma ya udahlah, daripada pusing gitu mikirin sendiri, denger sendiri gitu, yang lain nggak ada yang denger, udah akhirnya ceritain aja deh. Iya, Gitu. karena Kak Botin juga penulis, kalau aku pikir sih sosok Julia ini bisa dikatakan diciptakan. Itu Diciptakan. bisa diciptakan atau mungkin berarti lebih ke prosesnya itu mendengar ceritanya gitu ya. Dari cerpen Awalnya tuh aku pikir tuh imajinasi aku doang. awalnya. Awalnya emang ya kan nulis gitu kan kayak wajar banget kan, oh imajinasiku beraksi gitu. Tapi makin lama setelah dipikir-pikir, ya juga kenapa bisa ada nama Julia muncul gitu, kenapa ceritanya kok sedih banget gitu, kenapa gue bikin ceritanya sedih gitu. Sebenarnya itu lagunya walaupun happy gitu jogetan, ceritanya sedih banget sih ternyata. Okay. Nah, karena udah gak kuat nampung sendiri, akhirnya bikin pin thread gitu di Twitter. Karena ya udah ini kayaknya emang harus gue ceritain aja sih, karena yang kayak gitu-gitu ya, kalau misalnya ada pesen nyampe dan segala macam, itu tuh pas ngedenger tuh badan tuh kayak capek banget gitu. Badan tuh kayak itu ngaruh banget sih, secara mental juga ngaruh gitu, kayak aduh capek banget sih ngedengerin cerita orang-orang yang gue gak kenal gitu. Ya udahlah akhirnya bikin pin thread di Twitter, ya udah bagiin aja deh. Nah, kalau untuk dari gambaran kakak sendiri terkait dengan gambaran Julia ini bisa disosokkan seperti apa gitu? Apakah mungkin gadis berusia berapa tahun, lalu misalnya penyayang kah, atau misalnya pendiam? Oke. Usia tuh nggak tahu. Jadi entitas-entitas di luar ini tuh ya nggak pernah, kayaknya hitungan usia atau hitungan waktunya tuh kayak orientasi waktunya tuh beda gitu. Jadi aku nggak pernah bisa sense itu umurnya berapa dan segala macam. Tapi kalau sosoknya bisa, personalitinya itu yang aku tangkap nih ya, feminin banget. Oke. Jauh lebih feminin dari aku, anggun gitu kayaknya. Dia kayak lebih perempuan gitu. Terus dog person, karena dia punya anjing putih gitu namanya Jun. Terus penyayang, iya, karena dia gampang banget jatuh cinta. Nah itu dia. Gampang banget. Nah itu dia kenapa itu. Karena sudah berkali-kali jatuh cinta kan ya? Iya, jatuh cinta, patah hati, lalu terluka. Nah itulah Julia itu gambaran. Itu sih feminin, dog person, terus penyayang. Itu sih penyayang sih ya. Tapi mohon maaf nih Kak, sempat terbawa mimpi nggak sosok Julia? Sempat. Nah. Julianya enggak, tapi yang ceritain si Julia ini sosoknya 2 kali muncul di mimpi. Sosok yang sama muncul di mimpi. Itu sosok yang sama yang ceritain si Julia ini. Okay. Cowok sosoknya yang ceritain tuh. Gak tahu dia ada hubungan apa dia sama Julia ya. Tapi itu sih dapatnya dari dia. Muncul di mimpi. Oke, ini bakal lebih dalam lagi nih terkait dengan jalan ceritanya. Oke. Nah, untuk dari Julia sendiri, nah ini bingung sih, karena emang untuk usianya berapa tahun ditanya belum tertemukan juga. Berarti ini masih ada kaitannya pertama kali jatuh cinta. Nah, dalam gambaran kakak nih, seperti apa nih gambaran pertama kali jatuh cinta terhadap sosok Julia ini? Ini tapi balik lagi nih, ini info yang aku dengar aja nih ya. Oke, nggak apa-apa. Dari si sosok yang bercerita. Karena menarik sih jalan ceritanya, makin penasaran gitu, banyak teka-tekinya. Nah itu Kak, gimana nih awal pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama berarti? Si Julia ini? Julia ini. Jatuh cinta pada pandangan pertama, jadi cinta pertamanya itu, wah ini kalau baca di Twitter sih sebenarnya ceritanya sedih banget sih. Jadi dia kenal sama satu laki-laki lah intinya. Dia kenal sama satu laki-laki, kayaknya umurnya sih mungkin hampir 20-an lah. Hampir umur 20-an gitu.
dia ketemu sama sosok laki-laki ini, tapi cuma sebentar memang hubungannya sama si sosok cinta pertama ini. Bukan cinta pertama, malah ternyata cinta pertamanya itu bukan dia gitu. Cinta pertama bukan laki-laki ini, tapi dia punya hubungan yang khusus sama laki-laki ini sampai akhirnya dia, aduh sedih nih ceritain ini. Gimana ya, Kak? Intinya dia ternyata dia hamil lah. Intinya dia hamil di. Oke. Aduh Julia kenapa sih lo ceritanya gini? Nah cinta pertama itu adalah akhirnya waktu ketahuan dia hamil, intinya dia pisah lah sama si pria itu, hilang lah intinya, nggak ada cerita lagi tentang si pria itu karena dia nggak ceritain lagi. Tapi intinya dia akhirnya memutuskan untuk wah ini gue punya kehidupan baru yang harus dirawat nih. Yeah. Terus tapi ternyata setelah dia udah devoted sama kehidupan baru ini gitu, misalnya si bayi ini gitu yang ternyata udah ada di kandungan gitu, tapi ternyata dia keguguran lah. Di situ dia bilang tuh, di situ dia bikin kayak ada kata-kata gitu, kalau aku sih sense-nya itu surat sih pasti. Zaman itu kayaknya surat. Zamannya tuh zaman dulu kayak sebelum gue lahir deh itu. Okay. Jadi gue sense itu bentuknya surat karena banyak kata-kata di situ. Itu tuh cinta pertama. Dia baru benar-benar sayang gitu sama si ini nih, si anak yang ternyata anjir gue udah sayang sama nih anak kok hilang gitu ya. Ditinggal gue keguguran gitu. Itu ceritanya anjir, pas denger cerita itu kok kenapa lu gini amat sih, hidupnya kesian banget. Nah itu daripada pusing sendiri kan gue mikirinnya sedih, ya udahlah gue ceritain aja. Itu cinta pertamanya. Terus cinta keduanya itu si anjing itu yang ngobatin sakit hatinya dia itu setelah ketemu sama si anjing kampung ini yang namanya Jun. Terus beberapa, kayak gue sih sense itu kayaknya lama sama si Jun ini nih, beberapa tahun kayaknya kalau dalam hitungan kita ya. Hitungan waktu kita nih kayaknya sama si Jun ini lumayan lama, sampai akhirnya si Jun ini namanya anjing kampung gitu ya, dia cabut lah dari rumah gitu, maksudnya dia kabur gara-gara ngejar tikus. Terus udah nggak ada lagi tuh ceritanya si Jun ini, tiba-tiba dia ngilang aja gitu. Tapi ada kesempatan dia balik kalau nggak salah sebelum si Julia akhirnya gone gitu, dia balik gitu di akhir hidupnya dia. Itu sih yang gue dapet sih. Terus ada beberapa cerita-cerita lagi yang nanti gue ceritain di Twitter deh lengkapnya karena panjang banget. Oke. Dan jadi cinta keduanya itu adalah anjingnya sendiri. Anjing kampung Jun. Si Jun. Oke. Dan penasaran juga tadi cinta pertama anaknya, cinta keduanya itu anjing, dan cinta yang ketiga berarti. Cinta ketiga, keempat, kelima ini tuh nggak detail. Gue sih lagi menanti-nantikan diceritain lagi ya. Sebenarnya nih itu karena tuh kalau si sosok ini cerita ke gue, dia nggak pernah ada warning dulu. Jadi tiba-tiba aja, kalau lo menemukan gue bengong, tiba-tiba ngeliatin nanar gitu suatu tempat yang nggak jelas gitu, terus gue bengong doang. Itu biasanya gue lagi dengerin sih. Itu gue lagi dengerin, itu aneh banget sih. Ini lumayan kaget sih. Gue lumayan kaget karena gue pikir gue akan dianggap gila kalau ceritain kayak gini, serius deh. Tapi menarik Kak, karena kan kalau misalnya cerita itu semakin ceritanya kompleksitasnya makin tinggi kan orang makin tertarik juga tuh untuk mendengarkannya. Walaupun pas ngalamin ya Pak, buset, pusing banget langsung Pak. Tapi memang apa ya, itu yang tadi gue bilang karena udah capek nanggung sendiri gitu, nampung sendiri, udah deh. Ya udah gue ceritain aja. Ini hari ini selama di Bandung kayak hari ini gue baru ceritain selengkap ini sih. Di kemarin-kemarin. Luar biasa hanya di Starglam. Ya, penasaran juga nih dengan karakter dari Julia ini. Untuk teman-temannya sendiri ini Kak, terkait dengan pertama sih penasaran terkait dengan lingkungan itu seperti apa. Terutama kan untuk temannya yang apakah support, diceritakan juga gak temannya Julia atau mungkin menjadi saksinya dari Julia, perjalanan Julia? Belum pernah sih, dia gak terlalu banyak cerita tentang yang gue rasain, malah kayaknya dia hidup sendiri banget gitu, secluded banget gitu. Introvert berarti gitu. Mungkin. Yang pernah dikasih tahu tuh rumahnya, rumahnya malah yang gue dikasih tahu, rumahnya tuh gue gak tahu di daerah mana. Gue sampai nanya-nanya ke teman-teman. Jadi gini, sejak kejadian Oktober November yang gue mulai kebuka itu, mulai punya si Clairaudience ini. Gue berkonsultasi lah dengan teman-teman gue yang udah duluan gitu, gue cari tahu lah siapa yang pernah ngalamin sama kayak gue, karena di momen itu tuh gue benar-benar butuh teman yang bisa paham sih, karena itu kan orang dari kecil gue nggak pernah gitu, jadi gue benar-benar nyari teman yang bisa paham gitu. Akhirnya gue sampai nanya-nanya, lu bisa ngebayangin tempat-tempat gitu, lu bisa tahu tempat ini? Gue sampai nanya, rumahnya tuh ada warna dari luar tuh kelihatan warna merah marun,
Oke. Rumahnya sederhana gitu, kecil, dikelilingin sama 4 pohon. Yang info yang gue dapet adalah 4 pohon dikelilingnya, terus kayak ada rumput di mana ya, nggak ada yang tahu. Sampai sekarang belum mendapat info. Gue kalau ada yang tahu itu daerah mana, Berarti boleh kalau kasih tahu misalnya gue. digambarkan itu mungkin daerah pelosok begitu Kak? Atau Nggak pedesaan? tapi atau dia gimana? ke rumah sakit. Kayaknya nggak desa-desa puskesmas gitu mungkin kali ya kalau pedesaan tuh. Gue juga nggak tahu sih, gue nggak paham sih itu ada di mana. Nggak awalnya gue membayangkan itu kayak tahun kapan gitu 20-an atau apa. Enggak juga, kayaknya lebih modern dikit deh. Tapi yang gue sense itu kayak sebelum gue nggak tahu juga sebelum gue lahir sih kayaknya sih itu. Sebelum gue lahir. Dan ini mungkin ya, ada cerita-cerita ini gak mungkin dari perjalanan Julia? Terutama kan tadi sudah masuk ke cerita pandangan pertamanya, cinta pertama, selanjutnya sampai cinta kelima. Nah untuk fakta-fakta menarik yang belum diungkapkan apa nih Kak? Fakta-fakta menarik yang belum diungkapkan. Yang terakhir tuh ada sih. Yang terakhir tuh jadi dia akhirnya gone gitu ya, kalau nggak mungkin dia sampai ceritanya ke gue gitu, dia gone gitu. Tapi di akhir banget gitu, anjir jadi di spoil di sini ya. Ya udah deh, nggak apa-apa nih khusus untuk Starglam ya. Wah spesial banget nih Starglam. Pas akhir itu ternyata si pria yang pertama yang dia pikir tuh intinya dia ngerasa ditinggal kan sama si pria yang pertama itu yang dia ketemu sampai dia mengandung dan keguguran itu. Si pria yang pertama itu nggak ada di ceritanya, tapi gue sense di terakhir tuh ternyata muncul lagi. Itu sih, itu yang gue sampai sekarang kok gini ceritanya, gimana sih nih? Tapi akhirnya dia gone. Sebenarnya sih munculnya agak horor juga sih ya, tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba muncul lagi aja gitu, tiba-tiba muncul. Tapi nah ini yang gue masih nyari tahu sebenarnya ada hubungan apa antara si sosok yang ceritain ini ke gue sama Julia, sama si sosok pria yang tiba-tiba muncul lagi itu siapa, itu gue sampai sekarang sih masih belum tahu sih. Oke. Kita coba hitung dengan what if mungkin ya. What if? Apa jadinya kalau misalnya? Gue takut salah tapi ini kalau what if nih, iya apa? Ya, misalnya apa jadi ini kalau misalnya seorang pria yang akhirnya kembali mendekat itu ternyata mungkin kepikiran juga. Biasanya kan laki-laki pasti ada suatu saat sih terpikirkan. Serius ya? Oh kalau pria gitu ya Kak? Nggak mungkin tahu ya, saya juga nggak tahu sih, nggak apa. Tiba-tiba kan kangen mantannya atau gimana. Sebenarnya gue nebak-nebak, jangan-jangan yang ceritain itu tuh orang yang pertama. Sebenarnya gue sempat ada tebakan itu sih, tapi gue takut salah, maksudnya itu bukan cerita gue kan. Jadi gue nebak-nebaknya sih gitu, karena kalau nggak kok dia tahu banget maksudnya si Julia ini, maksudnya cerita hidupnya gimana kalau dia nggak ada di momen yang pertama banget itu gue nebak-nebak sih, nggak tahu sih. Dan Julia ini sebenarnya udah mengikhlaskan sepenuhnya belum terkait dengan cowok pandangan ini? Waduh, pertanyaannya susah juga, gue nggak tahu sih. Gue tuh sampai sekarang masih nggak tahu sebenarnya gue tuh pernah ketemu sama Julia atau nggak. Kemarin kan sempat interview di OS. Ya. Terus si Nusa, program direkturnya kalau nggak salah, bilang abis baru kelar siaran dia udah ngomong langsung, tadi Julia datang ya. Terus, serius lu bisa ngelihat juga? Itu langsung seneng, itu respon pertama gue, lu bisa ngelihat? Enggak, gue gak mau jawab. Kesel banget dikasih taunya cuma sepotong gitu doang. Tapi dia sampai sekarang tuh gue gak tahu. Maksudnya gue pernah ketemu atau enggak sama Julia gitu. Gue cuma ngedengar karena gue gak bisa ngelihat kan. Untungnya gak bisa ngelihat gitu. Duh. Cuma denger doang. Dengernya itu tuh bukan yang audible kayak gue ngomong sekarang ini. Tapi info tiba-tiba banyak banget muncul. Terus itu info yang random banget kok gue mikirin itu gitu. Nah itu kayak gitu sebenarnya, cuma denger doang. Jadi ya balik lagi gak pernah ada warning gitu. Gak pernah gue mau cerita deh. Enggak kayak gitu, tiba-tiba muncul. Berderet langsung infonya. Jadi gue gak pernah tahu si Julia itu merelakan atau enggak. Kalau dari yang surat yang kalau dari gue sih sensi surat gitu ya bentuknya, makanya gue sebutnya surat gitu di Twitter. Dia sih ya udah rela aja gitu. Kenapa gue bilang album ini tuh kayaknya pemeran utamanya mungkin si Julia sih. Gue kasih kredit pemeran utamanya dia deh, karena Tenang dan Bersabarlah itu benar-benar bisa menggambarkan. Ya udah dia ngerelain tuh si anak itu. Dia sampai bilang
Kamu mungkin sekarang udah ngelingkar di leher Tuhan. Merinding gue waktu, ya udah gue ketik aja deh. Kamu sekarang mungkin udah melingkar di leher Tuhan, jadi ya udah gitu. Mungkin kalau untuk mengikhlaskan berat sih seperti, tapi mungkin untuk Julia sendiri ternyata tetap tangguh, apakah sosok digambarkan kalau dari kakak sendiri tetap ya sosok yang tangguh juga? Tangguh sih. Dan berarti artinya bisa menerima apapun keadaannya dan apapun kondisinya. Mungkin semoga ya. Oke, dan itu pun menjadi pertanyaan titik baliknya. Titik balik ketika misalnya Julia ini bangkit atau misalnya move on atau gimana gitu Kak. Ada gak dari cerita titik baliknya Julia itu? Yang gue tangkap cuma yang waktu dia ketemu sama si Jun. Jadi Jun itu tuh anjing kampung yang kayak ada di daerahnya dia, ngikutin dari sejak dia dari rumah sakit. Dia ketemu pertama kali itu di jalan pulang dari rumah sakit. Itu yang kayaknya di situ dia ketemu sama si Jun. Si Jun ini tuh lumayan, jadi anehnya adalah Renat Mar yang nyanyi Julia sama gue, itu dia punya anjing kan, dia tuh dog person juga nih si Renat Mar ini nih. Anjingnya tuh anjing putih. Terus pas ngelihat si namanya Milky kan, anjingnya Renat Mar nih, dia ngelihat gue ngelihat si Milky itu tuh, wah ini jangan Jun kayak gini nih. Jun ini tuh anjing yang ceria banget. Gue kan cat person ya, jadi gue memang selalu kayak kaget gitu sama anjing. Kalau ketemu anjing tuh kayak aktif banget gitu kan. Nah si Jun ini tuh lumayan bisa ngobatin si Julia tuh karena bikin dia lebih lebih hidup aja sih. Ada anjing di rumahnya, terus sering itu yang sering gue dengar adalah ngejar tikus. Tuh aneh banget sih, dia tuh ngejar tikus, guling-guling, kalau ada matahari dia guling-guling kayak gitu-gitulah. Itu sih yang mungkin dia move on di situ kali, karena dia nyebutnya itu cinta keduanya dia itu. Tapi apakah ada cowok lain gitu yang mendekati juga selain cowok yang pandangan pertama ini? Setelah si Jun sih ada cowok beneran. Oke. Dan apakah langsung menjalin, ya mungkin bukan langsung hubungan, atau ada mungkin proses PDKT-nya dulu atau mungkin sebagai sahabat? Gimana tuh Kak? Proses PDKT-nya ada kali, tapi gue gak diceritain sampai sedetail itu juga sih PDKT gimana. Jadi infonya itu kan cepet banget, jadi pack gitu kayak cuma konsep-konsep tentang si tokoh-tokoh ini gitu. Orang pertama gue pikir cinta kedua itu orang. Nah aku juga mikirnya kirain aku tuh si cinta keduanya tuh orang, cinta ketiganya itu orangnya juga gitu. Maksudnya masih manusia. Yang belakang-belakangan tuh ada sih beberapa pria lah, tapi nggak didetailin kayak PDKT-nya gimana, nggak tahu. Cuma ada beberapa pria, ada yang kayak punya daddy issue kayak gitu-gitulah, ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nah ini Kak yang menarik nih Kak, ada waktu ini kan mengangkat, ada musimnya air mata, musimnya pengharapan, musimnya pertanyaan dan jatuh cinta. Yes. Air mata berarti itu mungkin masih relate dengan tenang dan bersabarlah di judul aku tersebut. Benar. Oke. Langsung deh ke ini nih, musim pengharapannya. Musimnya pengharapan tuh lagu yang ditaruh di musimnya pengharapan tuh sebenarnya Telepon Terakhir. Kebetulan lagu yang paling sedih di album, kalau menurut yang udah denger gitu. Kalau musimnya pengharapan tuh sebenarnya kenapa ditaruhnya tuh si Telepon Terakhir. Jadi Telepon Terakhir tuh memang bercerita tentang kehilangan dan perpisahan. Dari judulnya udah berasa sih, Telepon Terakhir. Tapi lebih detail lagi, kehilangan apanya? Kehilangan akan bisa apa? Kehilangan apapun sih. Jadi nah kalau Telepon Terakhir itu tergolong baru ditulis. Jadi ditulisnya itu di tahun lalu waktu awal-awal pandemi banget tuh, awal-awal PSBB yang gak ada kerjaan dan segala macam, tiba-tiba ya udah bikinlah 3 lagu sebenarnya. Salah satunya si Telepon Terakhir. Yang satu lagi Tenang dan Bersabarlah itu dibikin di momen yang kurang lebih sama. Terus yang satu lagi yang akan dirilis sama album nanti di bulan Mei. Nah waktu bikin itu sih pure gue pikir itu juga imajinasi. Jadi waktu Telepon Terakhir tuh gue cuma main gitar, gue coba-cobain chordnya, terus ya udah tiba-tiba muncul aja liriknya gitu. Terus gue mikir-mikir kan, kenapa sedih banget nih liriknya, ya udahlah gue lanjutin, gue tulis. Nah kan setelah bikin demo produksi tuh sama Mas Ipong, udah nih produksi, sepanjang produksi itu terjadilah satu kejadian di mana gue teleponan sama bokap, berantem di telepon. Terus ya kita berdua tuh, gue sama bokap tuh sama-sama keras kepala lah. Maksudnya dua-duanya tuh karakter yang sama mungkin ya. Batu sama batu gitu.
Di telepon itu berantem, gue banyakan diem di telepon itu. Sampai akhirnya bokap gue tutup telepon gitu aja. Terus udah tuh kesel banget kan, udah mendidih banget nih, udah kesel, udah marah, udah kecewa, udah sedih juga pakai nangis dan segala macam. Terus hujan gede banget, mendung, abu-abu gitu semua, geledek segala macam. Terus tiba-tiba muncullah pikiran gitu. Ini kalau ini telepon terakhir sama bokap lu, gimana lu coba lu bayangin gitu. Ini kita lagi pandemi, semua orang bisa hilang tiba-tiba. Bokap lu bisa hilang tiba-tiba. Coba lu pikirin kalau ini telepon terakhir sama bokap lu. Dimarahin gue sama ini suara siapa gak tahu deh. Cuma abis itu gue langsung berpikir sih. Gila, ini lagu sedih banget berarti ya. Gue gak tahu sih yang denger tuh akan ngerasain apa. Kehilangan, maksudnya tuh, semua orang kan punya mungkin mengalami kehilangan, perpisahan masing-masing beda-beda gitu pengalamannya kan. Jadi kalau ditanya kehilangan apa atau siapa, bisa apapun sih. Cuma kenapa gue taruhnya di musimnya pengharapan, karena di terakhir ada liriknya gue tulis, ya udah walaupun ini udahan gitu, mungkin emang harus berakhir di sini, tapi gue doain semoga lo happy deh. Kemanapun lo pergi setelah kita pisah, gue doain lo happy gitu sih sebenarnya. Kenapa ditaruh di musimnya pengharapan itu gitu. Oke, wow. Kenapa nih? Dalam. Kok takut? Oke, biasanya kan gitu ya, namanya kan di awal pertemuan yang baik akan ada juga perpisahan biasanya. Okay. Iya, pastilah. Kak, masuk ke musimnya pertanyaan. Nah, oke. Apa aja tuh? Maksudnya bertanya tentang kehidupan, soal cinta kah atau konteksnya? Musimnya pertanyaan ini lagunya belum rilis sih sebenarnya. Lagi-lagi Starglam menikmati kisahnya untuk pertama kali. Ini lagu yang lumayan aneh. Tadinya tuh nggak ada juga di album lagu ini. Jadi lagu ini tuh baru kejadian setelah yang konon katanya spiritual awakening itu tadi terjadi sih. Jadi gue mendengar, jadi kisahnya dulu deh. Jadi cerita tentang, judulnya kan Hujanan Matahari. Kisahnya itu mainly tentang seorang ayah yang harus pergi jauh sebelum sempat ngajarin tentang hujan ke anak perempuannya. Padahal selama si ayah ini masih ada, dia selalu ngajarin tentang matahari. Itu. Tapi si ayah ini udah harus pergi. Nah, pada satu kesempatan yang spesial banget itulah, gue ngedenger si ayah ini nitip pesan lah ke anak perempuannya. Nah, waktu kamu cuma sedikit, pakailah untuk bertanya. Apapun yang kamu pengen tanya. Makanya di situ di awal lagunya isinya semua pertanyaan. Di akhir lagunya ayahnya kasih jawaban. Gitu. Sebenarnya ceritanya tuh tentang itu. Dan pertanyaannya berarti tentang berbagai kehidupan berarti ya? Kompleksitas. Pertanyaan yang belum sempat dijawab sama ayahnya waktu ayahnya masih ada. Oh. Aduh, kenapa nih kok jadi gini? Ya, ada terakhir juga nih, musimnya jatuh cinta. Akhirnya musimnya jatuh cinta. Itu gimana? Maksudnya masih jatuh cinta pada pandangan pertama kah? Jatuh cinta dengan kehidupan mungkin yang dalam konteks apa? Jatuh cintanya bisa dengan apapun sebenarnya. Tapi di situ lagi-lagi gospel. Judulnya adalah Percaya. Percaya ini tentang jatuh cinta, mungkin bukan jatuh cinta pandangan pertama kali ya. Gue juga gak tau, gue gak pernah ngalamin sih kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama tuh. Itu kayak harus tumbuh dulu di gue, baru gue oke, fix aku jatuh cinta ya kak gitu. Kayak kalau gue tipenya gitu, gue kayaknya bukan tipe yang bisa sekali lihat terus langsung kayak klik gitu. Gue belum pernah ngalamin aja sih, mungkin gak tahu sih. Nah, Percaya ini di musimnya jatuh cinta itu tentang sebenarnya awalnya banget gue cuma bertanya-tanya sih, bisa gak sih kalau misalnya jatuh cinta tapi gak percaya. Jatuh cinta sama orang gitu. Sama satu orang, tapi lo gak percaya gitu, mungkin gak? Kalau menurut gue gak mungkin gitu, karena jatuh cinta, perasaan cinta yang benar-benar itu tuh ada rasa percaya di dalam situ, dan percaya itu tuh bisa dijawabnya oleh waktu gitu. Jadi percaya itu kan gak bisa lu setengah percaya gitu atau seperempat percaya. Percaya, enggak. Sebenarnya gitu kan kalau percaya tuh. Jadi Percaya itu tuh lagu tentang itu sih sebenarnya, pelan-pelan. Kalau gue tipenya gue yang pelan-pelan gue jalanin, oh ternyata keputusan gue untuk percaya itu
finalnya ternyata hasilnya adalah gue sayang sama lu gitu. Ceritanya tentang itu gitu sebenarnya. Dan gitu sih, terkadang orang tuh kalau misalnya udah jatuh cinta, dia lupa mana yang terbaik untuk dirinya gitu. Wow, ini pengalaman pribadi apa gimana nih? Oke Kak, boleh kamu minum dulu Kak biar lebih Iya. santai lagi? Ya, biar tadi kita Udah pengen banget tapi gue gak enak mau minta minum tuh dari tadi. Ya. Asli enak banget. Kita Oke. sebelum masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Hah, pertanyaan terakhir. Oke. Nah kalau misalnya nih di depan kakak ada sosok Julia. Atau Jangan mungkin, gitu dong lo, kok jadi takut sih? ya mungkin, enggak maksudnya sosok Julia itu kan bisa kakak gambarkan mungkin secara imajinasi atau visual atau mungkin disampaikan secara verbal. Nah kira-kira apa yang ingin kakak sampaikan kepada Julia ini? Satu, terima kasih. Terima kasih karena terima kasih karena udah jadi inspirasi yang kaya banget buat gue. Satu itu. Yang kedua, I'm sorry. Hidup lu kesian banget. Hidup lu kesian banget. Gue kalau ada yang bisa gue lakukan untuk meringankan perasaan lu sih, gue pasti akan mau sih. At least gue peluk atau apa gitu. Maaf banget sih, tapi hidup lu kesian banget sih. I feel sorry gitu. I feel sorry for you gitu. Yang ketiga, gue sayang sama lu. Udah itu doang. Karena si Julia ini, ya ketika lu udah kenal sedalam itu sama orang deh. Maksudnya bisa jadi sayang kan. Betul. Ini sosok ini sih gue sayang sih. Ya mudah-mudahan bisa tersampaikan juga oleh Julia. Dan pastinya takut sih. Gue kalau kayak gini nih. Ya bahkan karena mungkin bukan hanya Julia aja sih yang merasakan. Ada juga mungkin teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama juga. Kayaknya sih ada yang mention gue di Instagram, dia bikin story, everybody here knows a Julia. Everybody here knows a Julia in their life gitu. Kayak ada aja temennya yang Julia gitu, yang jatuh cinta berkali-kali gitu. Kalau ini live mungkin gue akan ganti-ganti namanya. Ayo siapa yang mau gue nyanyiin, bukan Julia, tapi ayo siapa nama lo, gue nyanyiin deh. Oke. Kak, terima kasih banyak udah cerita banyak tentang single Lurus yang ketiga berarti ya di album ini. Dinantikan juga untuk karya selanjutnya pasti. Wah, terima kasih. Thank you banget, lo seneng banget diundang ke sini. Thank you banget, tempatnya enak banget, kopinya enak banget. Gibahnya juga enak banget, seru banget. Dan thank you. Pastinya menantikan juga sih cerita selanjutnya dari Julia. Siap, nanti akan gue lanjutin pasti di pin thread di Twitter. Oke, siap. Terima kasih Kak. Yes, sukses terus terima untuk kasih, karirnya. sukses. Dan untuk Sobat Gamers yang ingin dengerin lagu dari Julia, bisa aja langsung mungkin di platform kesayangan ya. Yes, Tersedia. bisa di request di radio-radio di Bandung. Karena ternyata diputerin, yeay. Terus bisa didengerin di semua platform, silakan di search aja Agustin Undari Julia. Oke, thank you. Jadi untuk teman-teman Sobat Gamers jangan lupa kunjungi juga website di www.scalagamage.com. Saya Lisa Renaldi, sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas. Bye.